Selamat sore pemirsa TVR Parlemen, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17. Bersama saya, Dadi Ramadan, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah untuk memenuhi standar pelayanan sarana dan prasarana di sejumlah ruas jalan tol agar kelancaran arus mudik Lebaran dan Nataru di tahun 2024 dapat terjamin. Komisi 5 DPR RI desak pemerintah penuhi standar pelayanan minimum sarana dan prasarana di sejumlah ruas jalan tol untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran dan Nataru di tahun 2024. Pada arus libur Nataru 2023 ke 2024, Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 126 juta pergerakan masyarakat keluar provinsi dan di dalam provinsi. Berdasarkan data tersebut, dipastikan bahwa mobilitas masyarakat selama masa Nataru tahun ini mengalami peningkatan. Namun, jumlah kecelakaan transportasi menurun hingga 12% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus menyoroti peningkatan data luka berat dan luka ringan di sejumlah ruas jalan tol. Ia mendesak pemerintah untuk memenuhi standar pelayanan minimum, sarana dan prasarana jalan tol, terutama pada ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, Cisumdawu, dan Cipali. Saya minta kepada seluruh pengusaha jalan tol untuk memenuhi hak rakyat, hak orang yang sudah bayar. Apa itu hak mereka? Adalah ada aturan di Undang-Undang Jalan Tol itu terkait dengan standar pelayanan minimum. Ya, standar pelayanan minimum ini harus dipenuhi karena itu hak orang yang sudah bayar. Ketika dia masuk ke sana, dia termasuk membayar untuk standar pelayanan minimum yang dilakukan oleh pemegang konsesi. Makanya saya kasih peringatan keras, kalau sampai Lebaran nanti mereka tidak juga memenuhi standar pelayanan minimum di 3 ruas tol tadi, kami usulkan supaya hak konsesinya dicabut. Kalau juga tidak dicabut, ada apa kepada pemberi konsesi dengan mereka? Ini kita akan kejar nanti. Ya, nggak bisa main-main lagi kita. Adila dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di sini pada pidato pembukaan masa sidang 3 periode 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak semua lembaga negara untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan juga demokratis. Jelang pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak semua lembaga negara untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Tak lupa ia mengajak seluruh komponen bangsa lainnya untuk mengambil bagian sesuai amanat konstitusi sehingga gelaran pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan dengan lancar. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif. DPR juga akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU serta TNI dan Polri dalam mengamankan distribusi surat suara hingga jalannya pemilu untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berjalan secara demokratis dan menjamin hak rakyat dalam menjalankan kedaulatannya terpenuhi. Vincent Aldi, TVR Parlemen, melaporkan. Dari berita Ketua DPR RI, kita beralih ke berita dari Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang mengingatkan Badan Keahlian DPR RI terkait pentingnya sosialisasi Undang-Undang KUHP yang baru secara masif agar setiap peraturan sampai ke level yang paling bawah. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan,
Sosialisasi undang-undang KUHP yang baru perlu dilakukan secara masif agar para pemangku kepentingan di tingkat daerah dan masyarakat bisa memberikan masukan untuk menyempurnakan undang-undang ini. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri FGD yang digelar oleh BK DPR RI dengan tema Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Kabupaten Pandeglang, Banten. Menurutnya, selain menjadi tugas pemerintah, sosialisasi Undang-Undang KUHP baru juga menjadi kewajiban DPR RI agar setiap peraturan sampai ke level paling bawah. Kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk sampai ke level paling bawah. Khususnya seperti ini, para stakeholder, kepala desa diundang, camat diundang, memberikan masukan bagaimana untuk manfaat untuk mereka sendiri, para peserta juga untuk kami. Ya, kami di DPR dan pemerintah itu membutuhkan juga masukan-masukan itu. Sementara itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi BKDPR RI yang telah menggelar FGD bersama Forkompimda Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, camat dan kades merupakan pemangku kepentingan yang harus memahami substansi dari Undang-Undang KUHP yang baru. Camat dan sebagainya mengedukasi lagi ke masyarakat, karena nggak mungkin berhenti sampai mereka. Mereka sudah paham tadi di luar kepala apa saja sih revisi daripada undang-undang yang baru ini, sehingga jangan sampai masyarakat kami melanggar. Kalau kondusif satu daerah, ketertiban umumnya terjaga terus, sustain, ekonomi akan bangkit kan. Temi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, meski masa reses DPR RI bertepatan dengan kampanye pemilu 2024, DPR RI tetap berkomitmen terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. DPR RI mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan pelanggaran pemilu. Dan informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI pada masa resesnya giat menyuarakan pentingnya netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum. Apalagi, berdasarkan hasil temuan Bawaslu terdapat sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari dan 17 tindak pidana pada masa kampanye pemilu 2024 dan sudah diteruskan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Dan berikut mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Selama masa reses yang bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024, anggota DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsi di daerah pemilihan atau dapil masing-masing. DPR RI mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, mulai dari distribusi surat suara, netralitas aparat penegak hukum, dan pelanggaran pemilu. DPR RI memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan aturan turunan yang sudah ditetapkan. Sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat mengenai netralitas pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum sangat penting dimasifkan. Seluruh peserta pemilu 2024 harus menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak melibatkan pejabat daerah, ASN, dan aparat penegak hukum.
Inilah dinamika yang sebagai anggota DPR saya tentu melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Seperti kami menghimbau kepada beberapa Kapolres, beberapa bupati, beberapa kepala desa, beberapa kepala dinas untuk tetap netral. Dan saya berkomitmen untuk tidak menggunakan itu semua. Saya selama ini bekerja secara single factor, komitmen dengan apa-apa yang sudah disepakati oleh bangsa dan negara ini. Terkait distribusi kotak suara dan surat suara pemilu 2024, jajaran Pemda bersama aparat keamanan perlu aktif membantu distribusi kotak dan surat suara ke daerah lain yang rawan terdampak cuaca buruk dan bencana alam. Komisi Pemilihan Umum harus segera melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk segera memperbaiki logistik pemilu yang mengalami kerusakan, baik surat suara dan kotak suara. DPR RI mendesak KPU mencatat jumlah logistik pemilu yang rusak dan segera mengirim kembali penggantinya. Banyaknya kertas suara yang sobek, banyaknya kertas suara yang rusak, kemudian juga ada bilik suara yang rusak. Ini kan sangat memilukan dan memalukan. Oleh karena itu saya melihat di sini pihak ketiga yang bekerja tidak secara profesional. Harusnya kertas suara yang rusak, kertas suara yang sobek, si pencetak itu harusnya tidak mengirimkan. Pertama dia harus mensortir dulu. Mana kertas suara yang dicetak itu yang bagus, mana yang tidak. Yang rusak, yang sobek harusnya dipisahkan. Lalu yang bagus-bagus itu baru dikirim. Bawaslu menemukan sebanyak 204 pelanggaran konten online selama 36 hari masa kampanye pemilu 2024, serta ada 17 tindak pidana pemilu yang sudah diteruskan ke Bareskrim Polri. DPR RI menegaskan Bawaslu segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik hasil dari tindak lanjut pelanggaran tersebut. DPR RI mendorong pemerintah dapat menjaga hak pilih masyarakat yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia. Hak masyarakat tersebut tidak boleh ditekan. Semua lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, ASN, partai politik, serta berbagai komponen bangsa lainnya wajib menjalankan komitmen yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini juga bertepatan dengan agenda pemilu 2024 yang memasuki tahapan yang semakin tinggi intensitas kerja partai politik dalam berkampanye. Walaupun demikian, anggota DPR RI akan tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif. Demi mewujudkan pemilu 2024 berjalan demokratis, jujur, dan adil, seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi akan bergulir, tentunya kondisi 3TP atau terpencil, terluar, tertinggal, dan juga daerah perbatasan harus menjadi perhatian KPU dalam melakukan distribusi logistik pada pemilu tahun 2024. Informasi selengkapnya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR,
anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17 dan kita masih membahas terkait dengan persiapan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu yang sebentar lagi akan bergulir. Dan di sini ada anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, yang mendorong pihak kepolisian untuk menjaga distribusi logistik pemilu sampai daerah 3TP. Hal ini penting karena akan menentukan distribusi yang tepat waktu hingga ke tempat pemungutan suara di daerah 3TP tersebut. Dan selengkapnya, berikut liputan rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 2 dan seperti yang kita ketahui bahwa pemilu sudah di depan mata dan lantas bagaimana kesiapan dari keamanan untuk pendistribusian logistik dari pemilu itu sendiri. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 3 yaitu Bapak Taufik Basari. Pak, mengenai sejauh ini bagaimana kesiapan dari keamanan untuk distribusi dari logistik pemilu sendiri? Ya, pada masa sidang yang lalu pihak kepolisian yang disampaikan oleh Kabah Harkam telah menjelaskan terkait dengan kesiapan pihak kepolisian untuk mengamankan proses pemilu termasuk juga pengamanan terhadap logistik ya. Tentunya pada masa sidang kali ini kita akan kembali mempertanyakan ya apa saja evaluasinya yang telah dilakukan dan kesiapan selanjutnya hingga sampai kepada waktu untuk pemungutan suara. Nah, pengamanan terhadap pengamanan logistik ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena memang logistik ini adalah logistik pemungutan suara itu adalah dokumen-dokumen yang sangat vital yang harus terjaga kerahasiaannya dan keamanannya untuk mencegah kecurangan atau untuk mencegah upaya-upaya untuk menggagalkan atau menghambat proses pemilu. Karena ini maka pihak kepolisian ya sangat penting perannya dalam hal melakukan pengamanan terhadap distribusi dari logistik pemungutan suara ini. Untuk mengenai keamanan distribusi untuk daerah 3T atau yang terjauh dengan topografi Indonesia yang mesti melewati laut, sungai itu seperti apa? Ya, sejauh ini saya melihat kemampuan dari pihak Polri sangat mumpuni ya dalam hal menjangkau daerah-daerah yang terpencil dalam hal terkait dengan pengamanannya. Ya, tentunya tidak hanya Polri sendirian saja tapi juga pihak yang bertanggung jawab terhadap distribusi itu yaitu KPU pun juga harus memiliki kemampuan ya. Saya melihat bahwa ya mudah-mudahan sejauh ini tidak ada masalah terkait dengan itu. Ya, tentunya kerjasama yang baik sangat diperlukan. Dalam hal soal pengamanannya saya tidak melihat ada masalah ya. Tinggal bagaimana kemudian hal-hal teknis lainnya ya terkait dengan kesiapan KPU untuk melakukan hal ini. Tapi kalau melihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya saya cukup optimis bahwa tidak ada kendala yang berarti nantinya ya dalam hal jangkauan terhadap daerah-daerah yang terpencil dan terpelosok nantinya. Dari internal DPR sendiri, bagaimana DPR dalam mengawal pemilu ini nanti? Ya, tentunya kita berharap ya pemilu ini berjalan secara jujur dan adil. Ya, setiap aparat negara, baik itu aparat penegak hukum, aparat keamanan maupun juga penyelenggara negara lainnya, yaitu bisa bersikap netral ya, tidak kemudian melakukan intervensi terhadap proses pemilu ini ya untuk mendukung
peserta pemilu lainnya. Ya, oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk selalu mengingatkan penyelenggara negara atas sikap netralitasnya, ya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh DPR saja dalam hal untuk mengingatkan ini, tapi kita juga berharap peran serta dari masyarakat ya untuk juga terus mengawasi ini semua, mengawasi penyelenggara pemilu, mengawasi penyelenggara negara, ya, untuk menjaga agar pemilu kita bisa berjalan aman, damai dan jurdil. Bapak, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, Pak. Terima kasih ya. Ya, siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Pak Taufik Basari, yang mana pemirsa DPR juga telah memastikan dan optimis untuk berjalannya keamanan dari pemilu kali ini, dan juga memastikan untuk masyarakat ikut serta dalam mengamankan dari pemilu ini. Demikian wawancara saya, terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke studio. Baik, pemirsa, selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak apa saja nih yang menjadi headline di media online pada hari ini. Pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan pungli, DPR RI minta KPK segera tangani. Pemirsa, dapat disaksikan di sini di layar kaca ada beberapa media nasional memberitakan terkait dengan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Albertina Ho ungkapkan perkiraan nilai pungutan liar di rutan KPK mencapai 6,1 miliar rupiah. Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta segera mengusut tuntas seluruh oknum yang terlibat di dalam kasus pungli rutan KPK. Karena hal ini dilihat ketegasan KPK dalam menyelesaikan kasus pungli dapat menunjukkan komitmen lembaga dalam memberantas segala bentuk penyelewengan, termasuk yang terjadi di internal. KPK diharapkan dapat tegas dan tidak terpengaruh oleh faktor apapun dalam menghadapi segala situasi. Pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan DPR RI terus perjuangkan guru honorer menjadi P3K.
Pemirsa, mari kita lihat kembali di sini di layar kaca Anda. Ini ada beberapa media yang membahas terkait dengan Komisi 10 DPR RI yang menerima aspirasi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia. Organisasi yang memperjuangkan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini menyampaikan penghargaan atas dukungan Komisi 10 DPR RI sejak tahun 2021. Dan pemirsa, terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan keberhasilan mengangkat guru honorer menjadi P3K merupakan hasil kolaborasi terus-menerus antara wakil rakyat di Senayan dengan guru honorer. Sebagaimana diketahui, data terkini dari 400.000 guru honorer yang lulus passing grade, tersisa 12.000 yang belum diangkat menjadi P3K. Adanya rekrutmen CASN 2024 yang dibuka pemerintah sebanyak 2,4 juta formasi, ini diharapkan dapat memberi ruang bagi guru honorer dan tenaga pendidik. Dan pemirsa, itu saja tadi yang menjadi headline media online pada hari ini terkait pungli DPR RI minta KPK segera tangi dan juga DPR RI terus memperjuangkan guru honorer menjadi P3K. Terima kasih atas perhatian Anda dan kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Alfred yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini, pemirsa. Dan saya Dede Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif